Halo dokter, pernah nggak sih ngerasa capek banget, baik fisik maupun emosi? Atau merasa pasien itu kayak objek aja gitu ketimbang manusia? Itu mungkin tanda-tanda burnout loh. Tenang dok, kita akan bahas cara praktis buat mencegahnya, khususnya dengan teknik 1 minute mindfulness. Jadi, apa sih burnout itu? Secara sederhana, burnout itu adalah kondisi kelelahan emosional, depersonalisasi, alias kita udah mulai cuek sama pasien dan merasa pencapaian pribadi kita rendah. Menurut penelitian, dokter yang burnout punya resiko lebih tinggi bikin medical error. Misalnya, studi dari Taufik et al. Nunjukin 78% klinisi yang burnout bikin kesalahan dibandingkan 52% yang nggak burnout. Serius nih, ini nggak cuma ngaruh ke kita aja, tapi juga ke pasien. Sebagai dokter, kita kerja di bawah tekanan tinggi, jam kerja panjang, on-call malam, pekerjaan administratif yang menumpuk, belum lagi kalau kita perfeksionis atau kritis sama diri sendiri. Faktor ini bikin kita rentan burnout. Apalagi buat teman-teman yang di IGD atau dokter umum, risikonya lebih tinggi karena kita garda terdepan. Nah, sekarang ke solusi yang praktis yang bisa kita lakukan di sela-sela kerja. 1 minute mindfulness. Ini adalah cara cepat, cuma 1 menit, buat ngeriset pikiran dan emosi kita biar tetap fokus dan tenang. 1 minute mindfulness itu kayak payung besar mencakup berbagai teknik mindfulness singkat. Misalnya, fokus ke nafas, ngerasain sensasi tubuh, atau dengerin panduan dari meditasi singkat seperti aplikasi Calm atau Insight Timer. Tapi aplikasi ini belum FDA approve ya. Salah satu teknik lain yang bisa dipakai dalam 1 minute mindfulness adalah 478 breathing. Itu teknik pernapasan spesifik yang gampang banget dilakukan. Gini caranya, tarik nafas selama 4 detik, tahan 7 detik, lalu buang nafas perlahan selama 8 detik. Ulangi 3-4 kali ya dok. Ini membantu menurunkan detak jantung dan bikin pikiran lebih tenang. Latihan mindfulness kayak gini bisa ngurangi stres dan depersonalisasi. Plus, ningkatin fokus kita saat ketemu pasien berikutnya. Kapan kita bisa lakukan ini? Coba di sela-sela kunjungan pasien. Misalnya, habis nulis rekam medis, luangin 1 menit buat nafas dulu sebelum panggil pasien berikutnya. Percaya deh dok, ini kecil tapi dampaknya besar. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang cara mencegah burnout, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course dari berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter lakukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, e-course kita sekarang ber-ASKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Selain 1 minute mindfulness, jangan lupa jaga diri dengan kebutuhan dasar seperti tidur cukup, olahraga, dan punya waktu buat hobi atau keluarga. Kalau di tempat kerja ada diskusi kelompok atau gathering bareng teman dokter, ikutan dok. Ini bantu kita berbagi pengalaman dan ngerasa nggak sendirian. Interaksi sosial kayak gini bisa ngurangin kelelahan emosional. Jangan lupa juga, kalau kita bisa batasi jam kerja, misalnya idealnya kurang dari 80 jam per minggu. Minta dukungan tim untuk tugas administratif dan cari mentor untuk kelompok diskusi dan sharing. Terakhir, kalau dokter ngerasa burnout yang udah parah banget nih, jangan ragu cari bantuan profesional ya. Konsultasi sama psikolog dan psikiater itu bisa bantu banget loh. Kita dokter, tapi kita juga manusia. Oke, itu tadi cara mencegah burnout dengan 1 minute mindfulness dan beberapa tips lain. Coba praktikkan dan share kolom komentar apa teknik favorit dokter untuk jaga stamina mental. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dokter bisa selalu up to date dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedica.